Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 7 September tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kalian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang menawan kalian dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmania diam dalam Kristus, dan dalam Dia kalian pun memperoleh kepenuhan. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dialah kalian telah disunat, bukan dengan sunat yang telah dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang wujudnya adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Sebab kalian telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan, dan dibangkitkan bersama Dia oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah, yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Dahulu kalian mati karena pelanggaranmu dan karena tak bersunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kalian bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Unsur Penting Hidup Beriman. Saudara-saudari terkasih, pada saat orang mempunyai keinginan yang mendesak, pada saat itulah orang mudah untuk berdoa. Bahkan mau berdoa novena,
mengadakan ziarah ke Gua-Gua Maria, Jalan Salib, doa rosario, adorasi, ekaristi, dan sebagainya. Saat seorang membutuhkan sesuatu dari Tuhan, ia mudah menyempatkan diri, menyisihkan waktu untuk sendiri bersama Tuhan. Pada saat penting ini, kita akan mudah mendekatkan diri dan mohon terang kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang memilih 12 orang rasul-Nya. Sebelum Tuhan Yesus memilih 12 murid dari antara murid-murid-Nya yang selama ini mengikuti Dia, Ia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Pemilihan murid adalah hal yang serius dan tidak boleh main-main. Pemilihan murid adalah untuk misi Yesus. Pemilihan murid adalah untuk misi Yesus. Oleh karenanya, Yesus tidak memilih berdasarkan kriteria subjektif, melainkan Ia menyerahkan pemilihan itu kepada kedaulatan Allah Bapa di surga. Selepas berdoa, Yesus mengumpulkan para murid-Nya, lalu memilih 12 dari antara mereka untuk menjadi rasul-Nya. Rasul berarti orang yang diutus untuk mewakili. Berarti mereka adalah pilihan Allah bagi Yesus untuk mewakili Yesus dalam melaksanakan dan menggenapi rencana Allah di dalam dan melalui Yesus. Yesus memilih para rasul sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Saudara-saudari terkasih, saat Tuhan Yesus harus mengambil keputusan penting, Ia hadir di hadapan Allah dalam doa. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita para murid-Nya saat ini. Sebelum mengambil keputusan penting, heninglah di hadapan Allah. Berbicaralah dengan Allah dan ungkapkan segala yang menjadi keinginan, pikiran, dan ganjalan hati kita. Setelah itu, janganlah cepat-cepat pergi dan menutup doanya. Cobalah hening, diam, dengarkan hati kita. Allah berbicara apa lewat hati kita. Inilah alasannya mengapa Tuhan Yesus selalu berdoa pada malam hari, saat suasana hening, orang tidak bekerja dan tidak banyak gangguan, sehingga tidak tergesa-gesa. Dalam keheningan dan ketenangan kita lebih mudah mendengarkan suara hati kita. Hari ini, kita diingatkan kembali salah satu unsur penting dalam hidup beriman, yaitu doa. Doa bersama dalam keluarga Kristiani kiranya perlu dihidupkan dan digalakan kembali. Doa menjadi benteng hidup kita terhadap segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan, sebab Ia hanya sejauh doa. Sebab Ia hanya sejauh doa. Semoga demikian. Amin.